atas langit Tangkuban Perahu. Pada tahun 2023 bulan September. Kebersamaan keluarga besar Sudarto. Oh, liburan atau apa nih? Ini kakak saya, adik saya dari Amerika. Oh, Satu minggu di sini. luar biasa. Oke baik, jadi museum ini menjelaskan tentang sejarah gedung sate dikemas dengan teknologi. Ada beberapa teknologi yang bisa interaktif, bisa kita kayak ini interaktif bias, bisa nanti di touch, bentuk. Nanti ada nonton film juga, ada mini bioskop, dan lain-lain. Nah ini market. Yang pertama ini market gedung sate, tampaknya sekarang tidak ada di sini di belakang, di ke arah depan ke Gazebo. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bapak sama Ibu, kira-kira kenapa disebut gedung sate? Sate ini deh. Sate apa tuh? Sate apa ya? Sate kambing. Tapi ada sebenarnya, tapi di belakang di sini di area luar gedung sate namanya sate jando. Nah itu luar biasa, harus cobain. Nanti kalau mungkin ada waktu, sate jando. Sebenarnya nasi lemak Ya, jeroan dari sapi. nggak boleh ini saudara-saudara ini nggak boleh. Lansia. Iya. Semua 60. Pensiunan semua ini. 60 ke atas. Nah, Lansia. oke, balik lagi kenapa disebut gedung sate, karena memang di menaranya itu terlihat seperti tusuk sate sebenarnya, betul seperti ini. Tapi sebenarnya bukan tusuk sate dan bukan gedung sate. Sebenarnya nama aslinya adalah gedung parkir and water start. Nah, bisa diulangi lagi? Nah, nggak tahu. Wahnya itu nggak hafal masalah. Itu bahasa Belanda, artinya Departemen Lalu Lintas dan Perairan. Yang seperti tusuk sate sebenarnya dibuat berfungsi sebagai penangkal petir. Terus ada buletannya tuh kayak dagingnya. Itu ada 6. Kenapa ada buletan 6 di situ? Itu melambangkan pembiayaan gedung ini menghabiskan 6 juta gulden. Mata uang Belanda pada zaman itu. Kalau dirupiahin sekitar 450 miliar. Tahun itu. Zaman dulu. Kalau sekarang kalau dikalkulasiin udah dibangunnya awalnya tahun 1920 sampai 1924. Waktu itu sebelum pembangunan ini kan mau dibikin ibu kota Hindia Belanda, mau dipindahin ke kota Bandung. Waktu itu pada tahun 1916 di Jakarta, di Batavia sedang terjadi wabah malaria, udara tidak sehat, terus dekat dengan pantai juga. Mau dipindahin ke kota Bandung karena letak kota Bandung sangat strategis, dikelilingi gunung, aman dari serangan, udaranya sejuk. Mau dibikinlah Government Bed Driven, komplek instansi pemerintahan. Ada 15 gedung waktu itu perencanaannya yang mau dibikin di kota Bandung. Yang terrealisasi hanya 2 ini, Pak.
dua bangunan ini yang pertama kali dibangun 1920 sampai 1924. Ini gedung PTT Pos sebelah kanan gedung sate. Dua bangunan ini yang asli Hindia Belanda waktu itu. Kenapa tidak terrealisasi? Karena 1930 setelah pembangunan dua bangunan ini, Belandanya mengalami krisis moneter. Yang Waktu mana? itu. Yang ini satu ini. Dua ini. Satu sama ini Sukarno. Ya, yang terbangun, yang terrealisasi. Yang ini Dari ya? yang rencananya, yang ini bangunan asli Indonesia pada tahun 1970-an. Gitu. Dibangunnya pada tahun 1920, itu foto-fotonya di belakang. Dibangun selama 4 tahun, dikerjakan sama 2.000 orang pekerja warga Bandung. Ada 150 orang pemahat kayu dan batu khusus dari etnis Tionghoa. Arsiteknya namanya Johan Gerber dari Belanda, kontraktornya orang Tionghoa juga namanya Lim Ago. Gitu. Awal fungsinya tadi sebagai Departemen Lalu Lintas dan Perairan. Baru pada tahun 1980-an sampai sekarang menjadi kantor pusat pemerintahan Jawa Barat. Seperti itu. Kemungkinan besar bertambah karena ribuan lainnya masih hilang. Banjir bandang di Libya terjadi setelah negara ini dihantam badai Daniel yang membuat bendungan di atas